Now, I sum up this four essential requirements of cultivating to hear, to have the hearing hearts. Saya summary-kan 4 hal ini mengenai hal yang kita perlukan untuk mendengar suara Tuhan. Is wait cue. Wait cue. Okay. We find out You later. don't have to translate it because this is English. Yeah? Alright. Now, wait is with attentive, incline, time, and quietness. Okay, I got it. So jadi W-A-I-T-Q. W adalah untuk wait, A untuk attentive, With attentive, wait attentive, inclining, inclining, time, time waktu, and quietness. quiet ya. Hallelujah. Oke, gitu kan. So how do you cultivate a hearing heart? Is by wait cue. Jadi engkau mau mendengar suara Tuhan, mau belajar mendengar suara Tuhan adalah dengan wait cue. With attentive, undivided attentions to the Word of God. Dengan perhatian yang tidak terpecah-pecah pada firman Tuhan. Okay, we inclining your ears, have a humble heart, inclining, Miliki bow hati, down. rendahkan dirimu, memiliki hati yang mau mendengar. Have a respectfulness to the Word. Hormati firman-Nya. Yeah. Do not take the Word for granted. Jangan ambil firman-Nya dengan Jangan cuekin. take it for granted. Jangan dicuekin. Take time alone with your God. Take time. Don't be hurry. Don't be hasty. Ambil waktu dengan Tuhanmu, jangan terlalu buru-buru, jangan Everything can wait, but you cannot wait to hear the Lord. yang lainnya boleh menunggu, tapi jangan sampai kamu menunggu untuk firman Tuhan. And in the quietness, Dalam masa teduhmu, no hassle, no busyness. Oh, Tidak. I'm busy. No, God will make a way for you. dalam masa teduhmu jangan buru-buru, jangan kau berpikir engkau sibuk saja, jangan takut, karena Even- Tuhan akan membuat waktu untuk engkau. Even in your 1 minute, you go to the toilet, you want to meet your God. I want to hear from you, God. Go to the toilet alone. God, I want to hear you. Dan ketika engkau ke toilet hanya untuk 1 menit, engkau bisa bicara sama Tuhan dan bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, aku mau dengar suaramu. You will have a smiling face Kau akan memiliki muka yang tersenyum if you cultivate wait cue. jika engkau belajar mengenai wait cue. Wait, hold on, queuing. Okay? Bisa-bisa saya aja itu. Queuing, it it up. means you be patient, queuing. Ya, queue itu artinya engkau ngantri, jadi engkau menjadi sabar. Wait is to wait, be patient. Jadi W itu Take wait, menunggu. time, take quiet time with your God. Lalu T-nya untuk kita ambil waktu seduh dengan Tuhan. Amen. Now, the last one, I would like to, if you're cultivating the Word of God and the voice of God, you hear the Word, I want to share with you the confirmation whether it is a voice of God or not. Jadi ketika engkau sudah mendengar suara Tuhan, engkau sudah belajar mendengar suara Tuhan, saya mau mengonfirmasi apakah benar itu suara Tuhan atau enggak. Now, I like to give you 3 confirmations. Saya mau kasih 3 konfirmasi. The first one is the agreement of Scripture. Yang pertama adalah sesuai dengan firman Tuhan. 2 Timothy verse 3, 2 Timothy 3 verse 16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Now, the voice of God will be delivered to you by the Holy Spirit. Jadi firman Tuhan akan disampaikan kepada engkau melalui Roh Kudus, And God-breathing is the Holy Spirit. dan nafsu Tuhan adalah Roh Kudus.
is the Spirit of the Lord. That is the Holy Spirit. Roh dari Tuhan itu sendiri, yaitu adalah Roh Kudus. Now the Holy Spirit is the author of the Scripture. Dan Roh Kudus itu adalah pencipta dari ayat firman Tuhan itu sendiri. The Holy Spirit is not contradict himself with the Scripture. Jadi Roh Kudus tidak akan mengkontradik dirinya sendiri dengan firman Tuhan. So when you hear the voice of the Lord, you got to check it with the Word of God Jadi kita in the Scripture. Jadi ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau harus mengkonfirmasi atau mencek dengan firman Tuhan itu sendiri. Well, someday you got the voice of the Lord. I want you to hate him. Satu kali mungkin Tuhan bicara sama engkau bahwa aku mau engkau membenci dia. In your quietness, you say, I want you to hate him. Di dalam masa teduhmu mungkin Tuhan bicara, seakan-akan Tuhan bicara bahwa aku mau engkau membenci dia. I want you to know that that's definitely not the voice of the Lord. Tapi saya mau bilang secara tegas bahwa itu sama sekali bukan firman Tuhan. Because it's contradict with the Scripture. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. The Scripture said that we have to love each other. Karena firman Tuhan bicara kasihilah sesamamu. Got to forgive each other. Engkau harus mengampuni sesama. Okay, that's the first thing. So, what we do to recite the verse is essential. Jadi itu adalah yang pertama. Jadi yang kita lakukan untuk kita mengulang-ulang firman Tuhan itu adalah penting. Because the faith comes from hearing and the hearing of the Word of God. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. So when you recite, recite the Word of God, you know the Word as the more you know, you can confirm it with your knowledge of the Word of God. Jadi kita mengulang-ulang firman Tuhan, semakin kita mengetahui firman Tuhan, kita bisa konfirmasi dengan pengetahuan kita itu. Galatians 3 verse 9. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. That's the Word of God. You recite. Jadi those who live in Christ. Itu firman Tuhan. Jadi itu yang kita ulang-ulang. Ya. Bagi dia dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. For those who is able to do So, yeah. exceedingly. Exceedingly abundantly than all that we can ever ask or think. Amen. Amen. Now you pick your own verse, Rhema verse for you. Jadi kau pilih ayat yang rema yang jadi semakin kau mengingat firman Tuhan, semakin mudah engkau untuk mengkonfirmasi apa yang kau dengar dengan firman Tuhan. Amen. And the second one is the confirmations is Dan yang kedua adalah this is the Ken Henry songs also. ini juga adalah lagu dari Ken Hendrik. Let the peace that passes all my understanding. Biarkan damai melebihi segala akal Now the pikiran. second confirmation is peace. Jadi yang kedua adalah damai sejahtera. Now the peace is like the umpire. Jadi damai sejahtera itu seperti kerajaan. No, umpire. Oh, wasit. Wasit, yeah. Umpire when you are in the process of the game of the football maybe, yeah. The Mungkin- umpire, when the umpire says nothing, then the game is go on, is right. Alright. Jadi jadi seperti dalam satu pertandingan sepak bola, ketika wasitnya berkata tidak ada pelanggaran, maka artinya pertandingan berjalan dengan baik. Or when you go yellow card or red card, you know that is a wrong thing. Jadi ketika kamu mendapatkan kartu kuning atau kartu merah, itu berarti ada hal yang salah. So the absence of peace is the yellow card and the red card for you. Jadi dengan tidak adanya damai sejahtera itu berarti kartu merah atau kartu kuning untuk engkau. Now I like to share with you the peace is differ from the emotions. Jadi saya mau share, saya mau bagikan bahwa damai sejahtera itu berbeda dengan emosi. The Bible says the peace that passes all understanding. Alkitab berkata bahwa firman damai sejahtera yang melebihi pengertian kita. Yeah. No. Maybe you are not liking it. In your emotion you are not like it. You don't like it. Mungkin secara emosi kita nggak suka. You don't like to go, you don't like to stay. Engkau nggak suka untuk pergi, engkau nggak suka untuk tinggal. But you know the peace guards you. Tapi engkau merasakan damai sejahtera itu. You don't like to stay, you stay anyway.
Sekalipun kau nggak suka untuk tinggal, tapi kau tetap memilih untuk tinggal. You don't like to go, you go anyway. Kau mungkin nggak mau pergi, tapi kau tetap pergi. You don't like to start, you start anyway. Mungkin kau nggak mau memulai, tapi akhirnya kau mulai. Because you know the peace that guards you. Karena kau merasakan damai sejahtera itu. I once rejected a promotions a few years ago. Saya menolak promosi beberapa tahun yang lalu. Don't like it because it's a good one. It is a good one. Karena itu adalah promosi yang sangat baik. In that situations back then, I know that is a great offer for me. Situasinya pada waktu itu saya tahu bahwa ini adalah promosi yang baik buat saya. Because I'm not in a good state in the office back then. Karena pada waktu itu saya tidak dalam kondisi yang baik di kantor. Now I'm at the good conditions. Sekarang saya dalam kondisi yang baik. By the way, I have to be careful Tapi saya tetap harus berhati-hati. not to depend on my good conditions. Tidak tergantung sama kondisi saya yang baik. Okay. I'm offered a promotion and I pray and I ask my leaders, and I ask my wife and I said no. Lalu jadi saya diberikan promosi, saya ditawarkan promosi, lalu saya berdoa, saya tanya pemimpin saya tanya istri saya, dan akhirnya saya bilang tidak. I know that's the voice of God because there's a peace in me when I say no. Saya tahu itu adalah suara Tuhan karena saya merasakan damai sejahtera ketika saya bilang tidak. Even though I don't like it. Sekalipun dalam hati saya tidak suka. So the peace is the umpire for you. Jadi damai sejahtera itu seperti wasit bagi engkau. Okay, the absence of the peace is the red card for you. Jadi dengan tidak adanya damai sejahtera itu adalah artinya kartu merah bagi engkau. Amen. Amin. Now the third one, the last one is a confirmations from fellow believers. Jadi yang ketiga atau yang terakhir adalah konfirmasi dari sesama orang percaya. Now in Acts chapter 13 verse 1 to 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 3 ini mengenai Barnabas dan Saulus. Now in the church that was the Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, men who had been brought up with Herod and Tetrarch, and Saul. Saul, that is Paul. As they minister, I finish. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." For the work to which I have called them. You underline that word. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they send them away. Ayat pertama dan ketiga berkata bahwa pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lucius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Okay, now the underlined word sentence, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. The Holy Spirit said, ya. Now, kalimat yang kita underline ini adalah khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Itu yang dikatakan oleh Roh Kudus. Now, Barnabas and Saul have been called first. They have the calling. Jadi Barnabas dan Saulus sudah memiliki panggilannya terlebih dahulu. But Paul did one good things. Great things in this case. Tapi Paulus melakukan hal yang baik pada kejadian ini. When he got the call, ketika dia mendapatkan panggilannya. By the way, the calling is the important calling. Ya, jadi panggilan itu adalah panggilan yang sangat penting. It can change the ministry. Yang bisa merubah pelayanan. He don't go right ahead. Jadi dia tidak pergi langsung. Yeah. He didn't go right ahead. He wait. Dia menunggu.
for the confirmations of the fellow believer. Untuk konfirmasi dari sesama teman orang percaya. Didn't say that I have the calling. Sorry, bye-bye. I will go. Bye-bye. Jadi Saulus tidak berkata, oke, saya punya panggilannya. Sorry, saya harus pergi. Bye-bye. He wait for the confirmations of the fellow believer. This is one thing that is important of the confirmations of the voice of the Lord. Jadi dia menunggu untuk konfirmasi dari sesama orang percaya. Jadi ini adalah konfirmasi yang penting untuk mendengar suara Tuhan. This is the principle of interdependency of the body of Christ. Karena ini adalah prinsip yang penting untuk ketergantungan antara sesama tubuh Kristus. Now, if you say that I'm calling, I got the voice of the Lord, I will go and I will do this. I don't care about anyone else. I don't care what you speak to me. That's a wrong thing. Jadi ketika engkau merasa terpanggil, lalu engkau berkata, saya udah nggak mau peduli lagi dengan yang lain, saya nggak mau dengar perkataan yang lain, itu hal yang salah. Because we are called in the body of Christ. Karena kita dipanggil di dalam tubuh Kristus. Now that's three confirmation. The first one is the line with the scripture. Jadi ini 3 konfirmasinya. Yang pertama adalah kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Second one is the peace. The empire is the peace. Jadi yang kedua adalah damai sejahtera. And the third one is the confirmations from fellow believers. Yang ketiga atau yang terakhir adalah konfirmasi dari sesama orang percaya. And you know the fellow believers in this case is the one who is proven in the spiritual life. Jadi orang-orang percaya yang disebut dalam kasus ini adalah orang-orang yang telah terbukti dalam kehidupan rohaninya. So it is good you ask your leaders. Jadi bagus untuk engkau bertanya kepada pemimpinmu. To seek whether it is the voice of God or not. Untuk bertanya apakah benar ini firman Tuhan atau suara Tuhan atau bukan. Because this is the confirmations of the voice of the Lord. Karena ini adalah konfirmasi dari suara Tuhan. Now, I believe we are going to wait queue this year. Saya percaya kita akan wait queue tahun ini. Wait queue to whoop. Wait queue ke whoop. Oh, many abbreviations, yeah. Banyak singkatan. I hope you don't confuse. I just trying to help to memorize it. Saya harap itu tidak membingungkan. Saya hanya mau membantu untuk mengingatkan. Because if you whoop without the wait queue, you are in danger of thinking yourself, just your thinking. Jadi ketika kita whoop tanpa mengerti dengan wait queue, maka itu berbahaya untuk kita berpikir dengan cara kita sendiri. So with attentiveness, jadi dengan dengan perhatian yang fokus, tidak terbagi-bagi. Incline the ears, it means bow down. Hati yang mau mendengar. Take time with your God. Ambil waktu dengan Tuhan. And take the quiet, dark hours with your God. Ambil waktu yang teduh dengan Tuhan. You will cultivate a hearing heart. Kau akan mendapatkan hati yang mendengar. And when you got the hearing heart, you can hear the voice of the Lord. Ketika kau mendapatkan hati yang mendengar, maka kau bisa mendengar suara Tuhan. And that voice will lead you to your victory. Dan itu akan memimpin kau kepada kemenanganmu. Amen. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa.